Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari ini kita menyaksikan peristiwa yang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin Nusantara, karena telah menjadikan masjid kebanggaannya sebagai tempat bernyanyi-nyanyi, berjoget ria, ya, hanya semata-mata karena ingin disebut sebagai umat Islam yang toleran dengan melanggar rambu-rambu kesucian sebuah masjid. Masjid merupakan tempat yang disucikan oleh kaum muslimin. Bahkan di dalamnya yang boleh masuk itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 108 itu, fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid itu ya, di dalamnya hanya ada orang-orang yang senang mensucikan dirinya. Yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan sungguh Allah itu sangat menyenangi, mencintai, menyayangi orang-orang yang mensucikan diri di dalam masjid. Ya. Dulu Pak, Masjidil Haram itu dilarang orang-orang kafir itu memasuki tanah haram, bukan Masjidil Haram. Nanti Bapak baca surat At-Taubah juga ayat 28 ya. Surat At-Taubah ayat 28, Allah berfirman, Allah yang ngasih tahu nih. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza fa in khiftum ailatan fasawfa yughnihumullahu min fadlih insya'a. At-Taubah 28. Allah berfirman, memberitahukan kepada kita, sekalipun waktu itu dikasih itu kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya disampaikan untuk kita dan berlaku ayat ini sepanjang masa. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Siapa orang musyrik itu? Yang menyekutukan Allah, yang menambah, mendampingi Allah, ada Tuhan-Tuhan lain. Orang kafir itu musyrik semuanya. Ya. Innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik, orang kafir itu najis. Fala taqrabul masjidal haram, dan dilarang keras masuk ke Masjidil Haram. Ya, dilarang keras. Dalam hadis surat Ibnu Mas'ud itu ya, Ibnu Hibban, nanti dalam syarah Imam Muslim juga ada. Rasul berkata, kata Ibnu Mas'ud, sayakunu fi akhir zaman qaumun yakunu hadisuhum fi masajidihim laisa lillahi fihim hajatun. Rasul bilang, nanti di akhir zaman ya, akan datang sekelompok kaum, orang-orang, masyarakat ya, bangsa ya, ormas, partai, macam-macam tuh, yang menjadikan masjid itu untuk tempat-tempat cerita dongeng, hikayat ya, nyanyi-nyanyi, dansa-dansi, joget-joget, senam di masjid itu ya. Transaksi bisnis, jual dagang di situ, di masjid itu. Nabi sudah cerita yang di luar kepentingan urusan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Nggak ada hajat lillah, tidak ada keinginan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Padahal masjid itu tempat suci, Pak. Kata Imam Muslim dalam sarahnya nih Pak, hadis ini Pak, tanah haram itu juga termasuk yang diharamkan untuk dimasuki oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Pak. Tanah haram. Kalau Masjidil Haram kan cuma suplek di kota Mekah itu, Pak, ya, sedikit itu ya. Kalau tanah haram itu udah meluas, Pak, sampai batas Bapak yang pergi haji, pergi umrah, ada namanya mikot, ya. Mikot itu batas tanah haram. Ya, mikot itu nanti kalau Bapak pergi haji, pergi umrah, pakai baju ihram itu di batas kota itu. Niat, ya, niat ihram atau niat haji itu di mikot itu, batas itu. Kalau kita ya lam ya, apa Bir Ali, ada 5 tuh batas kota. Lah orang kafir, orang muslim dilarang masuk ke tanah haram. Bukan Masjidil Haramnya saja kata Muslim gitu. Bahkan kalau misalnya nih itu persoalan penting, orang kafir, orang muslim datang ke tanah haram itu perkara negara misalnya, maka tidak boleh ditemui di tanah haram itu. Orang yang akan ditemui orang Islam itu harus keluar dari tanah haram. Misalnya di Bir Ali ketemu di sana, ya, ketemu di sana, atau di Alam-Lam di Jeddah, ya, Jeddah itu kan dia di luar batas tanah haram. Ketemu di sana orang yang ingin misalnya raja, ketemu di sana di Jeddah, ya. Kalau pengen menemui orang-orang penting yang beragama non muslim. Bahkan kata Imam Muslim, kalau sekiranya orang kafir tadi sembunyi-sembunyi masuk tanah haram, kemudian mati di tanah haram, dikubur di situ, ya, di daerah tanah haram itu, kalau ketahuan, maka kubur itu harus segera dipindahkan keluar tanah haram. Coba, saking apa? Saking ingin menjaga kesucian sebuah masjid. Orang-orang yang datang ke masjid itu memang ingin mensucikan dirinya, mendekatkan diri pada Allah itu apa diantaranya? Salat, ya. Salat dengan apa? Dengan khusyuk. Bahkan masjid itu hanya boleh, ya, terdengar suara-suara seperti Allah terangkan dalam surat At-Thaha ayat 108. Nanti Bapak buka di surat At-Thaha 108 itu Allah berfirman, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Enggak boleh ada suara-suara di masjid itu selain suara-suara yang lirih, ya, yang tenang. Khusyuk itu artinya tenang, lirih. Enggak boleh suara-suara keras, nyanyian, ya, apalagi joget-jogetan, begitu ya. Bacaan-bacaan yang mengganggu kekhusyuan orang sholat nggak boleh, Pak. Ya. Masjid tuh. Jadi memang sengaja Allah tuh ingin mensucikan orang. Dan orang yang sholat di masjid dia beruntung, Pak. Bayangkan kita orang Islam itu masuk masjid disuruh menggunakan kaki kanan dan suruh berdoa, Allahumma gfirli zambi waftahli abwaba rahmatik. Coba. Saking masjid itu dihormati, Pak. Dihormati. Masuknya pun batas suci itu harus dengan kaki kanan dan mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat untukku, ya Rabb. Sunnah baca masuk masjid itu karena di sini penuh rahmat. Sangat beruntung orang-orang yang bisa sholat di masjid dan dalam keadaan khusyuk. Nanti Bapak buka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Ya. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung. Makna beruntung itu maksudnya dia mendapatkan ampunan, mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala dan dijamin masuk surga. Coba tuh.
Aflahal mu'minun itu orang yang beruntung, orang yang berhasil, orang yang sukses. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka-mereka yang masuk dalam masjid melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk. Ya. Sehingga untuk mewujudkan khusyuk ini ada beberapa syarat. Memang khusyuk bukan syarat sahnya sholat, dia bukan. Orang tidak khusyuk pun boleh sholatnya diterima, nggak apa-apa. Nabi Muhammad itu ya kalau sholat itu dia sambil gendong cucunya. Kira-kira bisa khusyuk nggak? Enggak kan? Bahkan sholat, waktu Rasul sholat itu ada tamu, ya masuk ke rumahnya itu, kemudian dia hem, Assalamualaikum, dia tidak jawab lagi sholat kan, cuma dia hem aja, menandakan dia sedang sholat, artinya tidak khusyuk, memperhatikan gitu ya. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin bilang begini, sholaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asr. Waktu itu aku sholat bersama Rasul pada sholat asar, ya. Falamma salama, begitu salam tuh Rasul qoma sa'ir. Rasul berdiri dan cepat-cepat, ya. Wa dakhala ila bandi nisa'i, cepat-cepat masuk ke beberapa kamar istrinya tuh. Begitu salam dia nggak baca wiridan dulu, langsung aja, ya. Berdiri langsung pergi menemui istri-istrinya, ya. Kemudian summa kharaja fara'a fi wajhil qaum tu'jibuhu, ya. Lalu Rasul memperhatikan jamaah ini keluar dari kamar istrinya tuh, lalu kemudian memperhatikan teman-temannya, sahabat-sahabat yang kaget, ya. Terkaget-kaget kenapa Rasul masuk selepas salam buru-buru ke kamar, kemudian keluar lagi, ya. Kemudian dicerita, zakartu wa ana fi shalah. Waktu aku sholat, dia bilang, aku ingat, paham ya? Aku ingat tibran indana, ingat tentang apa? Selempeng emas, ya. Harusnya ngomong, zakartu ana fi shalah wa tibran indana. Ya. Waktu aku sholat, aku ingat selempeng emas yang ada di kamar. Dan aku nggak mau emas itu bertahan hingga sore dan malam hari, sehingga aku perintahkan untuk dibagikan saja emas itu. Maknanya Rasul itu waktu sholat itu ingat dia. Jadi kalau kita misalnya sholat ingat kunci rumah, ingat naruh duit, ya jangankan kita, Nabi gitu, ya. Tapi itu tidak membatalkan sholat. Hadis ini hanya cerita bahwa Nabi seorang manusia yang kadang-kadang dia juga tidak bisa menjaga khusyukan. Paham ya? Jadi kemudian jangan baper merasa menyesal begitu sholat ingat kunci rumah, ingat kunci motor, ingat duit macam-macam, ingat kartu ATM, ya nggak apa-apa, tidak batalkan sholat. Lanjut aja. Hanya memang diusahakan sedapat mungkin agar sepenuhnya khusyuk. Ya. Mungkin bagian awalnya khusyuk, ya. Bagian tengahnya enggak, bagian akhir khusyuk. Jadi khusyuk itu tidak harus 100% dari awal sampai akhir. Mungkin pertengahan tidak khusyuk, di tengah khusyuk, ujungnya tidak khusyuk lagi, enggak apa-apa. Ya. Memang lebih bagus sepenuhnya, tapi kan enggak ada, Pak. Sayyidina Ali aja tuh, ya, dia enggak sanggup, ya, untuk bisa mempraktekkan sholat khusyuk itu. Oleh karena itu para ulama memberikan bimbingan bagaimana agar sholat kita bisa khusyuk. Yang pertama, perhatikan lahiriah kita, Pak, badan kita nih, ya. Yang kedua, batin kita, batiniah. Yang ketiga, lingkungan, tempat, ya, penuhi itu. Badan kita yang dibersihkan, disucikan dari kotoran, najis dan sebagainya itu, dari pakaian, ya, jangan pakaian yang bau, ya, kasih minyak wangi, kasih baju yang terbaik, gitu. Bagian tubuh kita, kalau ada kotoran misalnya bersihkan, ada kencing bersihkan, ya.
pakai pakaian yang terbaik. Tempat, ya, tempat juga harus bersih. Nggak boleh ada bekas ludah, ya. Ada orang dulu Rasul membolehkan kita meludah waktu sholat, Pak, ke kiri ya, nggak boleh ke kanan. Kita boleh meludah ke kiri itu. Dahak misalnya, boleh. Tapi di zaman Nabi kan tanah itunya, Pak, lantainya. Kalau sekarang kan kita karpet, ya. Bapak meludah di sini pasti dia kan marah-marah, ya. Merebut pasti maki-maki. Apa-apaan meludah di dalam masjid kan itu ya, kotor. Memang dia bukan najis, tapi dia al-qazab, kotoran, ya. Sperma bukan najis, tapi dia al-qazab, kotoran dia, menjijikan. Apa benda yang menjijikan, nggak boleh, harus dibersihkan. Orang yang membersihkan itu, Pak, pahalanya besar. Bapak misalnya sempat melihat ada bekas ludah, ya, sekitar masjid, bersihkan, itu ganjarnya besar. Kembali. Jadi untuk bisa khusyuk itu 3 syaratnya. 1, jasmani kita bersihkan, ya. Yang kedua, rohani kita, ya. Rohani kita. Makanya salah satu pendapat tentang rohani nih, Pak, disebut kalau dia mengandung najis, tadi kan orang musyrik itu najis. Itu maksudnya kesyirikan. Innamal musyrikuna najasun, itu orang-orang musyrik itu najis, itu maksudnya apa? Bukan pada tubuhnya, tapi pada akidahnya, ya. Kita kan boleh menikahi orang kafir, Pak. Orang Kristen, Nasrani kita boleh kawin, ya. Yang Nasrani yang beneran, orang Yahudi kita boleh nikahi. Yang Yahudi beneran ada beberapa syarat. Kan kita boleh menyetubuhi dia. Artinya tubuhnya bukan najis. Yang najis itu adalah keyakinannya itu. Sehingga aneh kalau ada ormas, maaf ini ada ormas Islam yang punya masjid tersendiri. Kalau ada orang di luar kelompoknya, ya, sholat di situ, itu bekasnya itu dicuci dan dia menganggap kita najis, ya, kita dianggap najis. Padahal dimasukkan najis ayat tadi itu, dia menerjemahkannya itu tuh, Pak. Mohon maaf ya kalau ada di sini ada pengikutnya. Ayat itu dimaksudkan bukan tubuhnya najis. Kenapa kemudian orang sholat di masjid itu dibersihkan, disucikan, ya? Karena yang najis itu bukan tubuhnya, tapi akidahnya, ya. Kadang-kadang kita ngeri juga melihat perlakuan orang Muslim seperti ini, ya, mengaku dia paling suci dirinya itu. Apakah surga itu milik dia sendiri? Orang nggak boleh punya surga, gitu ya? Nggak bisa, Pak. Kita boleh bedah banyak pendapat tafsir tentang orang kafir itu najis, tapi bukan najis tubuhnya, najis akidahnya. Kembali. Jadi kita nih, Pak, ya, jadikan masjid ini sebagai tempat yang disucikan. Di depan ada batas suci tuh, ya. Nggak boleh ada masuk kotoran. Hatta anak kecil yang lari-lari itu, ya, lari-lari misalnya, masuk ke masjid tegur, kan ini tempat suci. Kalau ada mis teman kita, ya, mohon maaf pakai tongkat, tanyakan tongkatnya udah suci belum, ya, udah bersih belum, gitu. Kalau datang pakai kursi roda, tanya kursi rodanya udah bagus, udah suci belum, bersihkan belum. Itu kewajiban kita. Alhamdulillah di masjid ini setiap yang kira-kira meragukan saya langsung tegur, Pak. Yang pakai tongkat saya tegur, ya, tanya, ini udah beres belum ininya? Oh udah, Pak, udah pakai tisu, udah saya cuci, gitu. Kenapa? Kalian ingin menjaga kesucian ini, Pak. Saya dengan masjid ini, Pak, agar masjid ini jadi tempat yang sakral. Orang datang ke masjid itu kan senang, Pak. Bawaannya adem, ya, adem. Ya. Nggak boleh ada suara-suara gaduh. Sehingga sunahnya masjid itu, Pak, tidak boleh dekat dengan pasar. Di Mekah nggak jauh dari pasar. Dulu hadisnya begitu, tapi sekarang kan kadang-kadang pasar ada di dalam masjid, ya, gitu ya. Ini kemajuan yang kata Rasul bilang, saya kunu akhir zaman, nanti akan sampai akhir zaman itu kaumun, ya, suatu masyarakat kelompok, ya, apa, hadisuhum fi masajidihim laisa lillah. Orang menjadi ke situ bukan urusan agama, bukan urusan Allah, tapi urusan bisnis, ya. Sehingga mengurangi kesakralan masjid itu, mengurangi kekhidmatan masjid itu, sehingga kita masuk masjid apa, hambal, ya, kering. Tapi kalau masjid itu misalnya masjid yang istimewa, datang rasanya sejuk,
keluar enak, adem, tenang. Karena memang kita butuh ketenangan. Di mana tempatnya? Di dalam masjid. Mari kita sama-sama jadikan Masjid Muhajir ini sebagai tempat yang kita sama-sama sucikan, kita sakralkan. Jangan kotori masjid ini dengan perkara-perkara najis, baik pada tubuh maupun pada akidah. Ya, jauhkan itu semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.